Mari lanjutkan pertanyaan, dapatkah mesin benar-benar dianggap cerdas? Pada tahun 1980, John Searle, seorang filsuf Amerika, membuat tes kedua. Artificial intelligence bukanlah konsep baru karena telah dikembangkan dan diuji sepanjang sejarah. Dalam hal ini, artificial intelligence disebut Chinese room argument. Apa itu Chinese room argument? Mari kita bahas lebih mendalam. Bayangkan Anda bisa berbahasa Mandarin, tetapi teman Anda tidak bisa. Teman Anda memasuki ruangan yang penuh dengan simbol dan buku peraturan. Buku peraturan menyatakan, saat Anda melihat simbol ini, jawablah dengan simbol itu. Anda berada di luar ruangan dan mengirimkan pesan dalam bahasa Mandarin kepada teman Anda. Teman Anda yang berada di dalam ruangan tidak memahami bahasa Mandarin, tetapi ia tetap mengikuti buku peraturan itu. Teman Anda melihat simbol-simbol, kemudian mencari tahu polanya. Seseorang yang berada di dalam ruangan dapat menanggapi pesan dengan tepat. Anda mungkin berpikir teman Anda memahami bahasa Mandarin. Namun pada kenyataannya, teman Anda hanya mengikuti serangkaian aturan tanpa memahami bahasanya. Tes ini dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pengetahuan dan kecerdasan merupakan dua hal yang sangat berbeda. Berbicara tentang AI, sebuah mesin mungkin tidak mengetahui bahasa Mandarin, tetapi mesin tahu cara mengenali pola dan menjawab dengan sebuah pesan. Mungkin analogi bahasa Mandarin bukan bagian dari rutinitas harian Anda. Namun berinteraksi dengan asisten virtual AI seperti Siri mungkin saja merupakan bagian dari rutinitas Anda. Semua orang pernah meminta Siri menceritakan lelucon atau berbagi cerita, bukan? Pada akhirnya, sistem ini mengubah bahasa kita menjadi sesuatu yang dapat mereka kenali. Mari kita lihat contoh lain. Ketika Anda merasa tidak sehat, Anda memilih untuk mengunjungi dokter. Anda akan menjawab serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh perawat. Misalnya, berapa lama Anda merasa seperti ini? Dan seperti apa rasa sakit Anda dalam skala 0 sampai 10? Kemudian perawat akan memeriksa Anda. Ketika akhirnya bertemu dengan dokter, Anda akan mengulangi banyak informasi yang sama. Tentunya, proses yang dilakukan berulang akan memakan waktu dan sumber daya. Jadi, memahami perbedaan antara pengetahuan dan kecerdasan dapat membantu kita membuat proses ini menjadi lebih efisien. Sekarang, bayangkan situasi kedua. Saat tiba di ruangan dokter, sistem AI mengajukan semua pertanyaan tadi. Sistem ini dengan cepat menganalisis jawaban Anda, mengambil tanda-tanda vital Anda, dan data-data terkait lainnya. Saat Anda bertemu dengan dokter, sistem telah menghasilkan diagnosis awal berdasarkan pola yang diidentifikasinya. Hal ini dapat menyederhanakan proses, sehingga memungkinkan dokter memenuhi kebutuhan Anda secara lebih efisien. Sistem AI mampu menganalisis pola kombinasi berdasarkan apa yang Anda rasakan. Hal ini yang membantu dalam pemeriksaan menjadi lebih cepat. Sistem ini beroperasi secara cerdas berdasarkan pola dalam data yang dikumpulkan dan mempercepat proses diagnosis dan pengobatan. Selain itu, sistem ini juga berpotensi menjadi sistem cerdas berdasarkan analisis pola dalam berbagai data yang tersedia. Seperti yang telah kita ketahui, pengetahuan dan kecerdasan meskipun saling berkaitan, tetapi pada dasarnya memiliki perbedaan. Pengetahuan adalah tentang memahami dunia di sekitar kita, sedangkan kecerdasan tentang menerapkan pengetahuan tersebut dengan cara yang baru dan inovatif. Namun, apa yang memungkinkan AI mengenali pola, membuat prediksi, dan belajar dari pengalaman masa lalu? Jawabannya adalah data.